Rahayu, Rahayu, Rahayu. Mbak, nuwun sewu Mbak, permisi Mbak. Mbak kita sowan pertapaan. Nah, ini Bato ini. Jangan Juru kunci. Bato yang penunggu di sini, penunggunya. Juru sapu. Sudah berapa tahun Bato di sini? Zaman ubrik, zaman ngangsu. Zaman ubrik, zaman ngangsu. Itu tahun 80. 90-an, tahun 90-an awal gitu ya. Terutama perjuangan dalam menyalurkan air ya. Jaraknya itu air untuk kebutuhan ya. MCK maupun kebutuhan air bersih daerah sini, daerah Sunan. Dulu nggak ada ya. Baru-baru ini saja diusahakan Bato. Jauh loh, di lereng tebing, di lereng batu, sekitar 1,5 kilometer. Tetapi akhir-akhir ini ternyata itu ada saja yang berbuat rusuh. Jadi paralon itu dipecah, nah, digergaji. Nah ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi Bato sangat bijaksana, ya sabar. Katanya sabar. Nah, bagusan ngaruhi Sunan Pangkat Syiril Fatihah. Oh guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya ini Bato ini. Jangan Juru kunci. Bato yang penunggu di sini, penunggunya. Juru sapu. Juru sapu. Astagfirullah. Sudah berapa tahun Bato di sini? Zaman ubrik, zaman ngangsu. Zaman ubrik, zaman ngangsu. Itu tahun 80. 90-an, tahun 90-an awal gitu ya. Itu Bato sudah di sini, sudah tahu saksi sejarah gitu. Terutama perjuangan dalam menyalurkan air ya. Jaraknya itu air untuk kebutuhan ya. MCK maupun kebutuhan air bersih daerah sini, daerah Sunan. Dulu nggak ada ya. Baru-baru ini saja diusahakan Bato. Jauh loh, di lereng tebing, di lereng batu, sekitar 1,5 kilometer. Tetapi akhir-akhir ini ternyata itu ada saja yang berbuat rusuh. Jadi paralon itu dipecah, nah, digergaji. Nah ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab tentunya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi Bato sangat bijaksana, ya sabar. Katanya sabar. Nah, bondonya cuma sabar. Nah, di sini ya, memang suasananya di sini cukup mistis dan cukup magis gitu ya. Area Bukit Keratya ini. Memang beberapa hari yang lalu ya, sekitar 15 hari memang ada orang hilang ya, teman-teman yang ngecamp di area campground Bukit Keratya dari Pasuruan ya, dari Kecamatan Rembang Pasuruan. Ini namanya Adinda Raffi Dimas Badar ya, umur 20, kemudian mahasiswa statusnya ini tinggi sekitar 165, berat badan sekitar 55 kg ya. Nah ini kulitnya itu juga kuning langsat ya. Itu kemudian sampai saat ini belum ketemuan, semoga kemudian segera diketemukan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Syiril Fatihah. Memang auranya ini sangat mistis sekali ya, sangat berkaromah ya, bahkan diduga doa-doa mudah dikabulkan di sini. Jadi kita coba berdoa sebanyak-banyaknya di sini ya. Nah, ini adalah makam utama Sunan Pangkat atau Ki Damurejo, Eyang Sunan Pangkat ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bagusan ngaruhi Sunan Pangkat itu Syiril Fatihah. Ya, Eyang Sunan Pangkat ini putunipun nuwun sewu ya. Jadi selain kemudian ziarah juga kemudian memberikan pengetahuan edukasi ya tentang Sunan Pangkat. Jadi ini makam utama Sunan Pangkat ya, terbuat dari struktur kuno masa kerajaan Majapahit ya, dari balok-balok batu andesit semacam batu-batu candi ya. Jadi nah ini kemudian sebagian memang disemen sebagai makam utama. Semoga kemudian senantiasa kemudian makam Mbah Sunan Pangkat ini mendapatkan kedudukan dan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Selain itu kemudian makam istrinya ya, Wah Susan ya, Wah Susan
Mbah Eyang Putri Srigati Putri Bisyirul Fatihah. Alhamdulillah Macan putih Bisyirul Fatihah. Di sini memang tempat untuk menaruh sesaji ya. Ini memang di altar persajian. Ya, Mbak, saya Mbak permisi Mbak, rahayu, 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 rahayu. Anginnya cukup keras sekali ya, memang suasananya cukup wingit. Jadi kita saat ini mengunjungi sebuah pertapaan di lereng Bukit Kerapia ini ya. Memang di sini ada pertapaan batu kurung. Jadi semacam batu raksasa yang dikurung akar-akar pohon burut ya, pohon beringin burut. Coba kita kawan ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, ini juga batu-batunya juga jejak vulkanologi pada masa purba ya. Jadi sangat melungker-melungker ini ya. Melungker-melungker seperti ini. Nah, ini batunya namanya batu kurung karena dikurungi oleh akar-akar terkurung ya. Nah, di sini ada jalan tapak ya, terlihat dari struktur batu. Nah, ini masuk di sini ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, di sini. Jadi di sini ada pertapaan. Nah, coba kita sawan ya. Nah, ini ada beberapa pedupaan yang masih dibakar oleh warga serta bunga wangian ya, termasuk bunga sedap malam ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Mbak, nuwun sewu Mbak, permisi Mbak. Coba kita sawan di pertapaan. Iya, memang di Bukit Kerapia ini ya, kita juga ikut prihatin ya, turut prihatin sekali. Terutama memang sekitar 15 hari ini masa pencarian ya, adinda dari Raffi Dimas Badar yang telah hilang waktu camp ya, hari Minggu ya, bersama rombongan dari Rembang Pasuruan ini 11 orang. Namun kemudian setelah terlihat terakhir itu setengah 5 pagi ya, dengan pakaian hem hitam, kerah putih, jaket abu-abu, kemudian celana hitam. Ini kemudian sampai kemudian jam 10 pagi ditunggu teman-temannya, 10 teman yang lain ini tidak ada. Sampai beberapa hari, sampai sekitar 15 hari ini belum juga ditemukan. Semoga kemudian adinda Raffi Dimas Badar dalam keadaan sehat walafiat dan segera dipertemukan dengan keluarganya ya. Bisyirul Fatihah. Jadi Bukit Kerapia yang memang berada di Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ini menyimpan banyak jejak-jejak mistis, jejak-jejak artefaktual masa pertapaan, punden berundak-undak, termasuk masa megalitik ya, neolitik, megalitik, masa prasejarah. Jejak-jejak leluhur seperti watu kursi, menhir, dolmen, kemudian tangga, punden berundak-undak sampai gerbang arwah atau gerbang muksai. Di mana pertapaan merupakan memang tahapan catur asrama. Jadi pada masa tradisi kuno, terutama pada masa kerajaan Majapahit itu dikenal dengan catur asrama, yaitu 4 tahapan hidup. Yang pertama, masa usia anak-anak dikenal dengan brahmacarin, yaitu tahapan mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tahapan yang kedua yaitu grahasta, membina rumah tangga. Setelah kemudian anak-anak berhasil semua, sudah mapan kehidupannya ya, sudah usia pensiun, ini namanya wanaprasta, yaitu pergi ke hutan untuk kemudian bertapa. Sampai kemudian yang keempat yaitu sunyasin, fokus kemudian meditasi sampai menjemput moksa. Inilah kemudian tahapan hidup pada tradisi kerajaan-kerajaan kuno ya, tradisi Hindu Buddha pada masa, terutama pada masa kerajaan Majapahit dikenal dengan tahapan-tahapan catur asrama. Dimana kemudian batu dan gunung itu memang memiliki kedudukan yang magis ya. Tidak hanya kemudian dalam tradisi Hindu Buddha maupun kuno ya, maupun prasejarah. Dalam kehidupan Nabi sendiri di Jazirah Arab itu juga pada masa usia matangnya itu senantiasa pergi ke atas gunung. Yaitu kemudian ada gua namanya Gua Hiro, tempat kemudian sang Nabi menerima wahyu atau kemudian surat Al-Alaq ya turun. Iqra bacalah, Iqra bacalah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya.
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah mengajari kalian dengan perantara pena gitu. Jadi kemudian bacalah ya, bacalah sebagai surat pertama, bacalah baik ayat-ayat yang ada di alam agar membaca tentang kebesaran ilahi gitu ya, jejak-jejak kemudian perjuangan para leluhur dalam mengarungi dan menyatukan seluruh Nusantara ini dengan susah payah, dengan penuh perjuangan. Dan ini semuanya memang sesuatu yang sangat patut kita syukuri ya. Kita wajib melestarikan jejak-jejak peradaban, pertapaan, gua-gua pertapaan seperti ini ya. Diceruk batu yang keras dan tandus, dicengkram akar pohon bunut ya. Ada sebuah tempat yang sangat sunyi, sangat tenang, kemudian para pertapa ya. Jadi tradisi akhir-akhir ini memang tradisi bertapa, meditasi, uzlah gitu ya, atau kemudian berzikir itu memang jarang ya kemudian dilakukan oleh generasi muda. Padahal ini sesuatu kemudian yang jejak-jejak peradaban kuno. Pada masa kerajaan Majapahit merupakan pusat ya, pusat peziarah, pusat pertapaan banyak di gunung-gunung, terutama Gunung Penanggungan yang sana itu terlihat ya, Gunung Pawitra itu adalah pusat karesian, ratusan percandian, kemudian berundak-undak gua pertapaan dan altar-altar pemujaan dibangun, terutama pada masa Majapahit. Namun memang arkeologi tertua pada masa Raja Balitung ya, tahun 910, kemudian masa Empu Sendok tahun 929, kemudian masa Udayana ya di Jolotundo, masa Makutawang Sawardana ya, dinasti Isana itu tahun 977. Nah ini terus kemudian masa Erlangga Sumber Tetek ya tahun 1048 ya. Nah jadi banyak sekali pertitaan dan kemudian situs-situs yang ada di Gunung Penanggungan itu sejak abad ke-10 dan berakhir abad ke-16. Jadi sekitar luar biasa ya, 700 tahun karesian Gunung Penanggungan yang sangat eksis dan sangat berjaya pada masanya. Semoga kemudian hal-hal seperti ini yang sangat wingit ini ya. Mbah permisi Mbah, nuwun sewu Mbah. Jadi kita coba putu-putu jenengan ini menelisik jejak-jejak peradaban leluhur, bagaimana keelokan menyatu dengan alam gitu ya. Kemudian mendekatkan diri pada yang maha kuasa gitu ya. Maha kuasa luar biasa sekali. Batu di sini juga cukup unik, dicengkram. Nah, ini juga batu yang bagus ini ya. Nah, ini batu bulat terutama kemudian ada kotak-kotak seperti ini. Tapi yang paling unik ini batu ini ya, semacam suseti ya. Jadi ini alami, tidak ada semen, cuman ini memang bentuk batu basal. Itu memiliki lekuk-lekuk seperti agama Tao ya, seperti air ya, lekuk-lekuk air ya, sungai-sungai ya, gunung-gunung lah ini. Lekuk-lekuk airnya itu banyak ya, agama Tao ya, seperti mengalir seperti air ya. Luar biasa sekali. Jadi di sini kemudian, nah ini ada belarak sempal ini, ada belarak sempal ini. Kemudian jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah.